Halo semuanya, balik lagi dengan Gadgetmax di sini. Kali ini Gadgetmax mau unboxing HP rajanya 1 jutaan lagi. Kalau kemarin itu kan Itel S23. Kali ini kita kedatangan paket dari Tecno, yaitu adalah Tecno 10C. Nah, spesial HP ini tuh juga keren banget karena dia bisa ngasih NFC di harga 1,2 jutaan. Yang mana brand lain itu nggak ada bisa ngasih spek seperti ini menurut saya. Ya kecuali Itel S23 ya. Tapi Itel S23 itu satu holding. Jadi ya menurut saya sih nggak terlalu beda jauh. Tapi brand-brand lain seperti brand Xiaomi, Realme nggak ada nih bisa ngasih 1,2 juta spek seperti ini. Jadi Tecno bener banget nih ngasih tagline King 1 jutaan. Nah, kalian pasti penasaran banget isi dalam paketnya. Terus gimana HP-nya? Terus bisa ngapain aja bang? Terus testing gaming gimana bang? Ntar ya, saya mau pindahin kamera ke atas buat unboxing dulu. Oke, kita sudah di meja unboxing dan ini tampilan box dari Tecno Spark 10C yang saya beli di Shopee dengan harga 1,3 juta ya. Ini harganya ya 1,299 ya 1,3 lah bilangnya ya. Nah, ini untuk varian RAM 4 dengan internal storage di 64 GB. Ya di Itel sih dengan harga 1,2 jutaan kemarin itu kita dapat dengan internalnya di 128 GB tapi RAM-nya 4 GB. Nah, untuk yang RAM 8 GB itu harganya 1,4. Kalau sekarang ya kalau pre-order kalian dapat harga segitu. Kalau nggak pre-order kalian bisa dapatkan dengan harga 1,6, 1,7 untuk Itel. Nah, kalau ini resminya masih di 1,3 juta lah saya bilangnya ya. Nah, ini kelebihannya lumayan sih ya dengan Itel S23 karena ini satu holding jadi nggak terlalu signifikan jauhnya kok ya. Nah, ini kamera belakangnya 16 megapiksel, terus kamera depannya maksudnya 8 megapiksel, dan di sini spesialnya ini bisa dilihat layarnya 6,6 inch SD screen dan sudah 90 Hz. Brand lain tuh belum ada nih bisa ngasih spek seperti ini ya. Ini kan satu holding, nggak perlu saya jelasin lebih jauh lagi ya. Nah, ini baterainya 5000 mAh dan ini spesialnya sudah 18 watt fast charging. Ya, kalau di Itel belum kan. Nah, untuk kelebihan lainnya ini tulisannya kecil-kecil, nggak begitu kelihatan ya. Tapi ini speknya lebih oke karena dia ada NFC juga. Wow, mantap ya. Sekarang HP 1 jutaan itu rasa 2 jutaan saya bilang ya. Karena ya udah lengkap segini, itu apa yang kalian cari lagi ya. RAM sudah besar, bisa ditambah external memory juga kan, jadi internalnya juga besar ntar. Nih, kalau di depannya sih ini 64 GB sama RAM 8 GB, tapi real RAM-nya adalah 4 GB dibantu sama memory fusion gitu ya. Kalau singkatnya memory fusion atau extended RAM mengambil dari memori internal jadi 4 GB, tapi nggak begitu ngaruh ya. Tapi ya lumayan ya, RAM 4 GB dengan internal 64 GB harga 1,2, 1,3 lah. Nah, ini tampilan HP-nya seperti ini ya kalau packagingnya. Oke, di dalamnya ada ini kartu garansi gitu ya, kayak dijelasin bahwa garansinya ini 13 bulan yaitu 12 bulan plus 1. Jarang ada nih brand seperti ini. Ada SIM ejector seperti ini taruhnya. Kemudian ada kabel data, sudah USB Type-C tentunya. Jadi kalau kalian masih beli HP 1,2 jutaan, 1,3 jutaan masih micro USB, ya udahlah buang aja. enggak gitu. Tapi ini keren banget sih udah USB Type-C. Nah, ini sudah adapter charger 18 watt. Jadi kalau kalian beli HP dapat adapter charger nih, beli ini aja ya. Ini sudah fast charging 18 watt. Mantep nggak tuh? Nah, ini buku pengguna, kartu garansi. Untuk garansi jangan khawatir ya, tinggal hubungi aja Tecno, jadi bakalan dibantu untuk garansinya. Ini sama kayak Itel, sama kayak Infinix karena satu holding. Oke lah, ini dapat case. Nah, kalau di Itel tuh kan keras itu ya, kalau ini lembut ya untuk case-nya. Oke, itu aja yang kita dapat dalam paket penjualannya. Nggak dapat headset ya, saya berharap dapat headset sih. Ini ya tampilan pembungkusnya ya sama kayak Infinix itu ya. Nih Tecno 10C. Dan di sini ya dijelasin lagi yang tadi kita sudah sebutin di bagian belakangnya itu ya. Kita buka dulu. Nah, ini casing bagian belakangnya. Kita kletek dulu biar kita lebih jelas tahu gadget ini. Oke. Nah, ini saya seneng banget nih bagian belakangnya. Ini kayak HP yang harganya 2 jutaan gitu ya.
Dia nggak meninggalkan sidik jari dan ini kayak kulit-kulit jeruk gitu ya. Nggak glossy. Kalau di itel kemarin glossy gitu loh. Nih, glossy. Kalau ini nggak. Saya seneng banget nih desainnya. Bagian belakang. Mantep banget. Nah, maaf nih kalau kalian agak berisik ya, karena ini rekamannya di sore hari, karena HP-nya baru datang, langsung saya rekam. Ini ada 2 kamera di sini. Kamera besar ada LED plus. Dan ini aksennya kayak HP mahal, sumpah. Ini beneran kayak HP mahal. Nah, di bagian sini itu warna silver. Kokoh ya ini. Ada tombol power sama fingerprint di sini. Terus ada volume up, volume down. Dan di bagian sini SIM tray. Dan untuk layoutnya sama aja nih. Kayak itel, kalau Infinix tuh kayak Infinix Hot 30i sampai sama ya. Nih, udah triple slot jadi bisa pasang external memory juga. Nah, di sini tuh ada lubang jack audio, ada lubang mikrofon, ada lubang USB Type-C dan ada lubang speaker dan depan ini ada kamera. Oke, nah, udah hidup ya, ntar saya balik lagi. Ini dia tampilan dari Tecno Spark 10C yang kalian bisa beli dengan harga 1,3 juta rupiah. Nah, ini hype-nya sih kurang greget ya, karena reviewer kayaknya nggak disponsori ya, karena saya lihat nih jarang ada yang unboxing gadget ini. Kemungkinan karena entry level nggak disponsorin. Mungkin nanti yang versi lebih mahalan dikit disponsorin sama Tecno-nya. Nah, menurut saya sih smartphone ini oke-oke aja sih ya. Dari bagian belakang ini eye-catching banget, nggak kayak HP sejutaan. Kalau kalian bawa ini sekolah, saya yakin dikira HP 2 jutaan. Padahal cuma 1 jutaan aja. Apalagi kalau keluarga kalian tahu, ini keren banget sih ya menurut saya. Dan ini teksturnya kulit jeruk seperti itu. Dan di bagian belakang tidak meninggalkan sidik jari. Nah, menurut saya untuk desain sih paling keren ini Tecno Spark 10C ketimbang Infinix Hot 30i atau enggak di itel S23. Ini menurut saya paling keren desainnya. Nah, balik lagi ke bagian depan di antarmuka atau interface-nya. Di sini untuk interface-nya sih oke-oke aja, nggak ada namanya bloatware di smartphone ini, cuma ada aplikasi TikTok aja yang bisa kalian hapus. Kemudian kita masuk ke menu setting, kita masuk ke My Phone. Nah, di sini tuh masih menggunakan Android 12. Sayang banget ya, mesti dikasih Android 13 biar kekinian. Ini masih Android 12, tapi it's okay ya. Nah, untuk Android-nya di sini biasanya menggunakan iOS versi 8.6.0. Ini ya, 8.6.0. Nah, kita langsung aja menggunakan aplikasi device info hardware buat cek hardware dari smartphone ini. Nah, pertama ini di bagian depan atau generalnya. Nah, bisa dilihat RAM-nya 4 GB ya, dan memori tipenya adalah UFS. Hampir sama kayak itel S23, bukan eMMC. Kalau masih eMMC, mending beli ini, 1,2 jutaan aja. Ketimbang beli HP 2 jutaan masih eMMC. Nah, oke, kita lanjut aja ke SoC atau bagian terpenting atau dapur pacu dari smartphone ini, dibekali unit SoC Tiger T606. Ya, menurut saya prosesor ini mumpuni banget buat gaming. Kalian bisa lihat di itel S23 itu keren banget, main Genshin Impact pun lancar. Nah, di sini tuh untuk pabrikasinya tentunya 12 nanometer ya untuk sistem ini. Nah, ini untuk GPU-nya menggunakan Mali G57. Ini ya sistemnya Android 12. SoC-nya seperti ini aja sih, biar kalian lihat lagi lah nih. Kalau generalnya seperti ini. Oke, kita coba ke sistem Android 12. Oke, kita coba lihat ke screen. Nah, ini ukuran screen-nya ya standar aja ya size-nya. Dan ini masih SD, belum full SD. Kemudian refresh rate-nya di 90 Hz. Nah, untuk ukuran layarnya 6,57 kedeteknya di sini ya. Ya, hampir sama ya, 6,6 di box-nya. Bisa dilihat ya. Dan ini sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Standar HP entry level dari brand satu ini ya. itel, Infinix, dan ini Tecno ya, sama aja ya. Dan ini memorinya seperti ini, RAM 4 GB dengan internal storage di 64 GB, sisanya lagi 1,1 GB. Ya, kecil sih RAM-nya ya. Sayang banget nih, coba dikasih RAM 8 GB. Wih, gila banget nih ya. Nah, untuk kamera belakangnya 16 megapiksel dan kamera depannya cuma 8 megapiksel. Mesti sih hasil kameranya bagus. Untuk baterainya 5000 mAh dan ini sudah support fast charging 18 watt. Lebih keren ini ketimbang itel. Kemudian sensornya juga lengkap. Ini lighting sensor juga ada. Kita coba lihat sensor box-nya di sini. Nah, ini lengkap ya. Nih, ada light sensor. Di itel nggak ada.
Ada magnetic sensor, terus ada orientation sensor, ada gyroscope sensor. Ini ya walaupun virtual tapi is okay banget ya untuk prosesornya. Kita coba testing menggunakan gyroscope testing. Oke. Ini ya. Menurut saya sih oke banget nih untuk sebuah virtual RAM. Karena di brand lain itu kalian harus beli HP 2 juta baru dapat virtual RAM. Tapi di Transions Holding gitu ya namanya ya. 3 grup ini, Infinix, Itel, di Tecno itu hanya budget 1,2 juta sudah dapat virtual. Keren banget nih, nggak ada nih HP seperti ini. Dan spesialnya HP ini tuh dilengkapi sama NFC yang notabene di brand lain tuh nggak ada NFC-nya. Ini sudah dikasih NFC, mantap ya. Kemudian kita coba cek multi touch dari HP ini, apakah 10 sentuhan apa 5 sentuhan? Ya standar ya, 5 sentuhan aja. Oke, kita coba yang lain yaitu adalah kamera. Karena ini nilai jual juga dari Tecno Spark 10C. Oh ya, untuk kamera di Tecno Spark 10C ini dibekali kamera 16 megapiksel ini ya. Untuk kamera kedua saya nggak tahu berapa ya, nggak kelihatan. Hasil paling 0,2 atau 0,3 megapiksel gitu ya palingan ya. Atau PGA gitu ya. Nih 16 megapiksel dan desain kameranya cakep banget menurut saya. Nah, untuk fitur kameranya di sini ada slow motion, terus ada video. Untuk perekaman videonya bisa merekam di 1080p sama di 720p, 30 fps. Belum bisa merekam di 2K. Terus ada AA cam, ini SDR sudah saya hidupkan. Ada VT, ada portrait, dan spesialnya ada super night video. Bukan Super Night Video, keingetan HP 11 ya. Super Night. Oh, keren banget ya, ada Super Night. Ntar kita coba testing dikit-dikit. Nah, selain itu di sini tuh ada mode Pro juga. Nih, kalau kalian pengen mode Pro, kalau kita pilih ISO-nya, nih app dulu ya, ini bisa diubah-ubah, S Auto bisa, ISO-nya bisa sampai 3200 tuh. Mantap banget nih, sampai 3200. Brand sebelah cuma 1000-an, ini sudah 3200. Wow. Dan di sini ada WB, bisa di auto, bisa di setting, app-nya juga bisa, ini juga bisa. Oke, kita coba kamera depan. Nah, kamera depan 8 megapiksel menurut saya sih oke banget, ada time lapse, ada video. Kemudian di sini ada AA cam, ada beauty biar cantik, ada portrait. Oke, dan di sini ada super night. Nih, jarang banget sih kamera depan ada super night-nya. Biasanya tuh kamera belakang aja, ini kamera depan ada. Ingat, ini modal 1,2 juta atau 1,3 lah bilangnya. Iya, oke juga sih ya. Kalian pasti penasaran nih hasilnya gimana, Bang? Ini saya testing di rumah aja ya, karena emang nih rekamnya di sore hari. Ya biar cepet tayang aja videonya nih jam 5 sore ya. Nah, untuk hasil videonya tuh seperti, atau hasil fotonya seperti ini. Hasil kamera dari Tecno Spark 10C dan hasilnya seperti ini. Ini saya rekamnya di sore hari. Kemungkinan ini sudah jam 6 ya. Matahari sudah tenggelam. Sudah tenggelam ya. Udah ada mendung sih nggak kelihatan. Ini menurut saya sih hasilnya oke aja ya di 16 megapiksel dan bisa merekam di 1080p di 30 fps sama di 720p ya kalau nggak salah. Ini nggak bisa rekam di 2K. Tapi menurut saya sih hasil kameranya ini lebih ciamik ya ketimbang Itel S23. Karena emang di Tecno itu dia lebih jago di kamera juga ya. Ya masing-masing adik kakak ada kelebihan dan kekurangannya. Tuh. It's oke banget sih. Ada layangan. Fokusnya oke. Kita coba kamera depannya ya. Oh ya, untuk suara mic-nya gimana nih? Kedengeran nggak? Masih kedengeran ya. Saya udah ngomong keras dikit tapi. Kita coba kamera depan. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari Tecno Spark 10C yang hasilnya seperti ini. Nah, gimana menurut kalian hasil kameranya? Silahkan nilai sendiri. Dan ini saya coba deketin, ini kelihatan ya 8 megapikselnya lumayan oke juga. Nih, hasilnya seperti ini. Dan merekamnya bisa di 1080p di 30 fps. Kalau tipe atau direndahkan itu bisa di 720p 30 fps, nggak bisa di 2K juga. Ini oke banget ya hasil kameranya. Tuh. Kita coba kawan. Nah, kayak gitulah hasil kameranya ya. Suara mic-nya gimana? Masih kedengaran jelas sih ya. Testing, tes 1 2 3, testing.
Oke lah, gitu aja untuk hasil kamera depan dan kamera belakangnya untuk videonya. Kita lanjut uji coba di hasil kameranya. Nah, hasil kamera dari Technospark 10C seperti ini. Ya, hasil kameranya. Kita lanjut nih buat performanya. Gimana bang? Kita langsung aja AnTuTu Benchmark versi 10, bukan versi 8, biar kekinian. Ini dapat skor di 231 ya. Dan di sini tuh dengan skor CPU dapat di 74.000. Nih bisa dilihat ya. Kemudian GPU dapat di 28.000. Memori 75.000. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian UX seperti ini. Oke, di sini juga saya coba buat storage test, dapatnya cuma 23.000 gitu ya untuk skor AnTuTu Benchmark-nya. Kemudian ya dapat skor segitu wajar karena ini kan storage cuma 64 GB. RAM-nya cuma 4 GB ya. Kalau itel S23 itu RAM 8 GB dengan storage di 128 GB. Cuma nunggu sebulan kan, mending ini. Lebih cepat dapatnya. Nah, GPU sama Benchmark saya juga coba testing. Dapat skor di ya segini aja ya, 700.000 aja ya, lumayan lah ya. Langsung aja kita uji coba gaming, yaitu adalah game PUBG Mobile sama Mobile Legends. Oke, di sini sudah masuk ke game Mobile Legends. Kita dengerin suara speakernya dulu ya. Lumayan juga sih suara speakernya. Oke, kita lanjut main gamenya. Ini settingan grafisnya standar aja, di refresh rate high dan grafis di high juga. Stabil aja sih ya main game Mobile Legends. Sendiri. Oke aja sih main Mobile Legends lancar-lancar aja. Ini kalian bisa lihat tampilan IPS-nya. Menurut saya sih stabil di 60 IPS. Dan itu aja untuk testing gamenya. Kita lanjut aja ke penutup. Itu dia pembahasan Gadget Max. Nah, Technospark 10C. Menurut Gadget Max sih ini menarik banget ya buat dibeli karena ada kelebihannya yaitu NFC dan sudah support fast charging 18 watt. Kameranya lebih ciamik ketimbang itel S23. Cuma di bagian storage emang kecil, dikasih RAM 4 GB dengan internal storage di 64 GB. Kalau Techno bisa ngasih RAM 8 GB dengan storage di 128 GB. Nah, dengan harga 1,5 juta, karena biasanya kalau Techno itu lebih mahal lagi 100.000 ketimbang adiknya itel. Mestinya sih ini laris banget dan bisa jadi pilihan karena emang ini gimana istilahnya? Ini udah bagus gitu loh. Ini lebih bagus lagi dan speknya lebih lengkap lagi gitu loh. Padahal oke banget, cuma kalah di storage aja gitu loh ya. Coba dikasih storage yang besar dan memori RAM yang besar. Wih, ini jadi killer banget di entry level. Ini udah jadi killer, ini double killer. Mestinya kalau
tinggal di RAM sama memori aja sih kurangnya. Untuk yang lain is oke banget. Menurut saya sih ini ngebut juga, enak juga dipakai main gaming, hasil kameranya juga ciamik banget. Mantap banget Tecno. Nanti mungkin saya unboxing yang terbaru, apa itu lupa ya, ada PC terbarunya lah gitu. Oke lah, segitu dulu video Gijon Max kali ini, sampai jumpa di video lainnya.